Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani, Standbook B1A1 18018, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul tentang pengaruh label halal dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk kosmetik pada mahasiswi Ekonomi Pembangunan Universitas Halu Oleo. Langsung saja pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari proposal saya yaitu setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, terlebih untuk tampil menarik dengan menggunakan berbagai varian kosmetik. Kosmetik merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan konsumen, agar tampil lebih cantik dan menarik. Dalam proposal saya terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh label halal pada produk kosmetik terhadap keputusan pembelian mahasiswi Ekonomi Pembangunan Universitas Halu Oleo. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh citra merek pada produk kosmetik terhadap keputusan pembelian mahasiswi Ekonomi Pembangunan Universitas Halu Oleo. Adapun maksud dan tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh label halal dan citra merek terhadap keputusan pembelian mahasiswi Ekonomi Pembangunan Universitas Halu Oleo. Adapun manfaat penelitian proposal saya yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis yaitu memanfaatkan penulis dengan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan utama dalam studi. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas, terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ruang lingkup pada proposal saya yaitu peneliti hanya melakukan penelitian pada produk kosmetik dengan variabel atribut yaitu label halal dan citra merek. Mahasiswi yang diteliti yaitu mahasiswi Universitas Halu Oleo pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan tahun 2018 dengan tahun 2019 yang menggunakan produk kosmetik dan telah melakukan pembelian minimal 2 kali. Baik, kita masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan teoritis. Yang pertama yaitu teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan konsumen dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide. Yang kedua yaitu teori label halal. Label adalah bagian kemasan yang berisi informasi tertulis dan dibumbukan di atas atau bersamaan kemasan itu, yang menerangkan hal ikhwat produk. Paling tidak, sebuah label menyebutkan nama produk atau merek. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan atau tidak terikat. Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan secara bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Yang ketiga yaitu teori citra merek. Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, lambang desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang saya ambil yaitu penelitian oleh Gina Kamila 2017 yang berjudul Pengaruh Labelitas Halal dan Brand Image terhadap keputusan pembelian melalui minat pembeli. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Kerangka pikir dari proposal saya bisa dilihat dari sebelah kiri saya. Baik, sekarang kita masuk di bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Universitas Halu Oleo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan pada angkatan 2018 dan 2019. Waktu penelitian yaitu pada bulan November tahun 2020. Yang kedua yaitu objek dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.
Pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif, artinya pendekatan yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahan yang diajukan untuk memperoleh kebenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antara variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya. Desain penelitian kuantitatif harus terstruktur, formal, baku, dan dirancang sematang mungkin sebelumnya. Desain penelitian merupakan dasar rancangan yang akan digunakan untuk penelitian sebenarnya, sehingga ketika desainnya salah maka hasilnya akan menyesatkan. Yang ketiga yaitu jenis dan sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu sumber data yang diambil secara langsung. Penelitian ini menggunakan skala Likert dalam instrumen penelitian. Skala ini meminta responden untuk memberikan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan atas rangkaian pernyataan suatu objek. Dan selanjutnya yang keempat yaitu populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini bersifat infinity, yang artinya jumlah populasi yang diteliti tidak diketahui. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Halu Oleo angkatan 2018 dan 2019 yang menggunakan produk kosmetik dengan karakteria sudah melakukan pembelian minimal 2 kali. Sampel adalah wakil semua unit, strata, dan sebagiannya yang ada di dalam populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswi jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Halu Oleo pada angkatan 2018-2019. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik non-probability sampling, yaitu teknik sampling yang tidak memberikan peluang bagi setiap unsur populasi atau dipilih menjadi sampel. Teknik penentuan sampel didasarkan pada kebutuhan peneliti. Berdasarkan pertimbangan tertentu, sampel ini disebut sebagai sampling purposive. Selanjutnya yang kelima adalah metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Tujuan penggunaan kuesioner yaitu memperoleh informasi yang relevan dan memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati. Fenomena tersebut merupakan variabel penelitian. Keenam yaitu metode analisis data. Klinger adalah tokoh penelitian kuantitatif. Dia mendefinisikan analisis data sebagai analisis yang mencakup banyak kegiatan, yaitu mengkategorikan data, mengatur data, memanipulasi data, menjumlahkan data, mentabulasi data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian. Tujuan analisis data adalah penelitian kuantitatif dengan menginterpretasikan data ke dalam kalimat melalui pengukuran subjek pelaku. Selanjutnya yang ketujuh yaitu definisi operasional variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan
yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependent atau terikat. Dalam hal ini, yang menjadi variabel bebas adalah label halal dan citra merek, di mana label halal ditandai dengan X1 dan citra merek ditandai dengan X2. Yang kedua yaitu variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini yang menjadi variabel terikat adalah keputusan pembeli atau bisa ditandai dengan Y. Itulah tadi presentasi proposal yang telah saya bawakan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.